lieber Grüße von Deutschland. Ich bin Jessica und ich bin eine Studentin aus Indonesien. I can't get anything done. Halo Leute, aku hari ini pengen sharing ke kalian karena lumayan banyak yang masih nanya ke aku, Kak, sebenarnya kalau misalnya kita punya immatriculation, bukan immatriculation ya, kayak surat undangan dari universitas atau letter of acceptance ya bilangnya, itu kalau kan ada dua jenis, yang unconditional sama conditional. Bedanya gimana sih pas daftar visa? Aku bingung gitu. Nah, oke, aku hari ini bakalan jelasin lebih detail tentang conditional sama unconditional LOA. Jadi waktu itu aku udah pernah mention, ini adalah hal yang penting karena sebelum kalian bikin appointment visa, kalian harus tahu dulu nih sebenarnya letter of acceptance kalian tuh tipenya yang mana. Kenapa kalian harus tahu? Karena daftar visanya juga berbeda gitu. Dari tahun lalu ya, tahun lalu aku nggak tahu kalau tahun ini berubah, tapi tahun lalu itu tuh beda gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian dari universitas yang kalian daftar, kalian itu dapat letter of acceptance-nya itu yang sifatnya unconditional kayak aku. Artinya unconditional artinya kan kalian nggak punya lagi persyaratan. Jadi pokoknya udah lulus, udah lolos, udah keterima, tinggal masuk aja gitu ke universitasnya. Artinya itu unconditional kan, nggak punya persyaratan lagi. Dan biasanya kalau yang LOA-nya itu sifatnya unconditional, nah itu kalian mesti ke VFS gitu. Jadi bikin appointment, kemudian ngurus visanya itu di VFS. Ngurus visa di VFS itu berbarengan sama orang-orang yang ngurus visa Schengen untuk traveling ke Eropa. Nah, kalau misalnya kalian pengen urus visa yang unconditional sama kayak aku, pertama kalian tetap sama, bikin appointmentnya itu melalui website kedutaan. Aku lupa namanya, www.service2.diplo.de kalau nggak salah. Nah, kalian buka websitenya, kemudian kalian daftar tuh. Pas kalian apply, maksudnya isi form digitalnya, itu ada pilihannya kan. Pertama visanya mau visa apa, misalnya visa nasional untuk studium gitu. Dan bagian bawahnya itu ada mandatory for students. Jadi itu harus banget kalian isi, karena itu paling penting, kalau nggak appointment kalian ketolak. Yang harus kalian pilih adalah yang bachelor, order, master, ohne unconditionerte. Ya kalau nggak salah itu, atau ohne Bedingung. Jadi intinya udah nggak ada persyaratan, atau bisa kita bilang itu yang unconditional. Jadi itu yang harus kalian pilih, dan nanti kalian bakal dapat appointment dan ditujukannya itu langsung ke VFS yang di Kuningan. Oke? Dan di situ kalian bakal urus segala formulir, interview segala macam. Dan to be honest, interviewnya tuh bukan interview yang kalian bayangin loh. Jadi kalian cuma dipanggil ke loket, cuma dicek kayak oke, secara dokumen, technically itu udah sesuai sama yang diminta dari form requirements-nya. Dan ya itu yang udah diterima, kalian tinggal bayar. Paling ditanya kayak oke, mau belajar apa di sana. Dan tapi itu bener-bener yang kayak interview sederhana banget, karena memang kayak ke loket biasa gitu. Nah, itu untuk yang unconditional LOA. Dan biasanya untuk unconditional LOA, setahu aku ya, itu tuh masih kebanyakan tuh untuk yang S2 gitu. Nah, kalau misalnya yang conditional LOA, itu sebenarnya kebanyakan juga S2, tapi untuk conditional LOA ini, itu tuh ditujukan ke kedutaan. Jadi kalian harus ngurusnya itu di kedutaan, datangnya pun ke kedutaan. Nah, jadi pada saat kalian pilih appointmentnya sih masih sama ya, kalian isi appointmentnya tuh sama melalui website kedutaan, pilihnya yang mit Bedingung atau mit Conditionierten. Setelah kalian pilih yang conditional LOA, nanti bakalan dapat appointment langsung ke kedutaan Jerman. Jadi kalian nunggu sama ngurusnya itu di kedutaan Jerman. Dan itu lebih menegangkan ya prosesnya, karena di kedutaan Jerman, seperti yang kalian tahu, untuk masuk kedutaan pasti diceknya itu lebih strict gitu ya, daripada kita untuk masuk yang di Kuningan di VFS. Dan itu biasanya orang yang dapet itu karena waktu itu aku pernah ngobrol-ngobrol sama orang, karena aku adalah orang yang mencoba sana sini dan sampai dimarahin juga.
intinya waktu itu temen ini dia bilang dia tuh udah lulus wawancara pertama dan dia itu harus melalui wawancara yang kedua. Tapi universitas ini memberikan conditional LOA, artinya kamu sudah lulus tahapan pertama, kamu bisa urus visa kamu, tapi next kamu harus melalui proses wawancara. Sebenarnya buat dia itu lebih gambling guys, karena bisa aja dia nggak diterima. Tapi intinya dia disuruh ngurus visa dulu gitu. Tapi paling penting sebenarnya paling enak itu buat kita-kita yang dapat unconditional, karena kita udah jelas kita tuh diterima dan tinggal ngurus aja visanya gitu. Jadi buat teman-teman yang tadinya masih dak-dik-dukser itu, mereka yang dapat conditional LOA dengan persyaratan misalnya harus ada misalnya persyaratan bahasa belum terpenuhi atau wawancara belum terpenuhi. Nah, biasanya tuh itu orang-orang yang dapat conditional LOA dan mereka harus urusnya itu di kedutaan Jerman. Appointment-nya juga di kedutaan Jerman gitu maksud aku. Nah, itu untuk yang conditional LOA. Nah, kalau misalnya kalian teman-teman tanya juga untuk yang bachelor, setahu aku so far untuk bachelor itu juga masih ngurusnya itu di kedutaan Jerman, karena kan dia modelnya kayak student collect dan student collect yang masih ada persyaratan. Nah, itu tuh biasanya mereka juga ngurusnya tuh di kedutaan Jerman gitu. Setahu aku ya, tapi correct me if I'm wrong, tapi pokoknya aku lebih fokus ke S2 aja sih sebenarnya. Cuman banyak juga yang nanya kalau misalnya S1 tuh gimana. Nah, kalau S2 ya tadi ada pilihannya ada dua, unconditional sama conditional LOA. Dan perbedaannya ya tadi yang aku sebutin, dan yang satu ngurusnya ke VFS Jerman di Kuningan City, kayak buat ngurus visa Schengen di lantai 2, aku inget banget. Yang satu ngurusnya itu di kedutaan Jerman langsung. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum clear, semoga bisa dapat appointment-nya ataupun yang lagi ngurus visa semoga lancar, semoga semuanya berhasil dan kalian bisa berangkat ke Jerman juga, sekolah ke sini. Menurut aku sih mending urusnya semua sendiri aja, meskipun memang banyak banget yang menyediakan jasa agen, tapi to be honest, coba belajar untuk urus sendiri, karena di sini kalian yang bakal ngerasain kalau apa-apa tuh administratif ngurus sendiri dengan birokrasi Jerman. Jadi ya to be honest, belajar aja gitu sembari di Indonesia dengan tekanan yang begitu banyak, harus ngurus ini itu, coba belajar dan coba belajar untuk ngurus sendiri, karena at the end di Jerman kalian bakal ngurus semuanya sendiri gitu. Dan itu possible banget kok, banyak banget yang ngurus semuanya sendiri, dan memang mungkin akan lebih tricky dan lebih kompleks, tapi to be honest, pasti kalian bisa. Oke, semangat buat teman-teman yang lagi berjuang untuk dapetin visa atau untuk dapetin appointment. Aku yakin kalian bisa, dan jangan lupa terus berharap, terus berusaha, dan berdoa juga semoga lancar. Dan aku harap kalian bisa ketemu aku di Jerman dan kita bisa studi bareng-bareng juga di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga berguna banget buat kalian yang lagi kesulitan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Auf Wiedersehen. Tschüss!